warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, beberapa hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Dan setelah kami lihat, kami cek di kalender, ternyata Hari Raya Idul Adha pada tahun ini jatuh pada hari Jumat. Yang menjadi permasalahan adalah ketika Hari Raya bertepatan dengan hari Jumat, apakah sholat Jumat itu gugur? Artinya tidak wajib. Maka kami ingin menjelaskan tentang ini dari 4 pendapat dari 4 mazhab. Yang pertama dari mazhab Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, jikalau hari raya bertepatan dengan hari Jumat, maka penduduk desa, ahlul balad, tetap berkewajiban melaksanakan atau mendirikan sholat Jumat seperti biasanya tanpa terkecuali. Bagi orang-orang pedalaman, ini kasusnya zaman dulu, yang di luar batas desa tapi juga mendengarkan adzan sholat Jumat, maka mereka diberi rukhsah untuk meninggalkan sholat Jumat dan diganti dengan sholat zuhur. Itu jika mereka pagi-pagi sholat id dan mereka pulang ke rumahnya, kembali lagi untuk sholat Jumat, mereka tidak akan menututi sholat Jumat. Maka dalam kasus ini Imam Syafi'i berpendapat boleh meninggalkan sholat Jumat, diganti dengan sholat zuhur. Jelas di dalam kitab Majmu' Al-Imam An-Nawawi mengatakan idza tafaqah yauma jumu'atin yaumu idin wa hadara ahlul qura alladziina talzamahumul jumu'ah li buluwi nida'il balad sallu al-'id lam tasqutil jum'ah bila khilafin an ahlil balad. Jadi penduduk setempat tetap berkewajiban melaksanakan sholat Jumat seperti biasanya. Wa fi ahlil qura, kalau pedalaman-pedalaman, pelosok-pelosok yang juga mendengarkan adzan Jumat tapi mereka tidak masuk dalam kawasan baladul Jum'ah, maka ini taskutu, gugur, dan bisa diganti dengan sholat zuhur. Kemudian pendapat yang kedua dari madhab Malikiyah dan madhab Hanafiyah ini mempunyai kesamaan pendapat bahwa ketika hari raya bertepatan dengan hari Jumat, maka penduduk desa yang sudah melaksanakan sholat id tetap berkewajiban sholat Jumat seperti biasanya. Wa dhahaba al-Hanafiyah wal Malikiyah annahu idza wafaqal id yaumal jumu'ah fala yubahu liman syahidal id at-takhalluf anil jumu'ah. Jadi bagi orang yang sudah sholat id tetap berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat seperti biasanya. Wa sawaun man syahida al-id bi manzilihi fil balad aw kharijaha, baik bagi orang yang ada di dalam kawasan desa atau di luarnya. Ini pendapat Hanafiyah dan Malikiyah punya kesamaan pendapat. Ini tetap wajib bagi penduduk desa atau di luarnya. Yang ketiga, pendapat Imam Ahmad Ibni Hambal, mazhab Hanabilah. Ini justru punya pendapat yang beda dengan yang lain. Beliau mengatakan kalau hari raya bertepatan dengan hari Jumat, bagi orang yang sudah sholat hari raya tidak berkewajiban untuk sholat Jumat, boleh meninggalkan sholat Jumat, diganti dengan sholat zuhur. Ini wadhahabal Hanabilah ila annahu idza jatamal id wal jum'ah fi yaumin wahid sallu al id wa dhuhra jazah wa saqatul jum'ah amman hadaral id. Jadi orang yang sudah sholat id maka boleh meninggalkan sholat Jumat. Ini pendapat dari madhab Hanabilah. Jadi boleh bagi seseorang menurut madhab Hambali untuk tidak sholat Jumat. Ini sudah juga dipaparkan juga beserta dalil-dalilnya dan kajian usul fikihnya yang tidak perlu kami jelaskan karena ini panjang. Yang intinya ranah ini masih ranah khilaf. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Jadi kita tidak boleh ingkar terhadap orang yang tidak sholat Jumat, karena kita tidak boleh ingkar terhadap hukum yang masih ada khilaf di antar ulama. Yang wajib kita ingkari kalau sudah mujma' alaih, disepakat semua, maka ketika ada orang tidak sesuai dengan kesepakatan para ulama,
wajib kita ikat. Nah, tapi ala kulli halin, ketika ini masih khilaf antar ulama, ada beda pendapat antar ulama, boleh kita itu ingkar kepada mereka, tapi bimaknal irsyad. Kita hanya memberi petunjuk, memberi nasihat, memberi arahan bahwa menurut madhab kita, madhab Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i sendiri juga, ini tetap orang yang sholat Id, orang yang sholat hari raya dan hari raya bertepatan dengan hari Jumat tetap berkewajiban sholat Jumat. Jadi kita sebagai penganut madhab Syafi'i harus mendirikan sholat Jumat di desa kita, di kawasan kita. Semoga apa yang disampaikan menjadi manfaat, ilmu yang manfaat. Dan terakhir dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.